Halo, selamat datang di Film Channel. Sekarang akan ada segmen baru di Film Studio, yaitu Yaping Film. Di sini kita akan mereaction dan juga breakdown anime, series ataupun film. Untuk sekarang kita akan mereaction dan juga membreakdown sebuah short animasi, yaitu apa judulnya? The Unforgettable Journey of Lala yang diproduksi oleh Jiva Animation. Kita lihat apakah kita akan tertarik atau justru ini animasi yang kurang layak untuk diikuti. Oke. Kamu harus bisa move on. Kayak Bapak. Move on? Bapak tuh nggak move on. Bapak cuma lari. Bapak tuh pengecut. Berani kamu ngomong kayak gitu ke Bapak ya? Loh, benar kan? Selama ini Bapak nggak pernah mau membahas tentang Ibu. Bapak juga nggak mau dengerin tiap Lala ngomongin Ibu. Lala curiga. Jangan-jangan selama ini Bapak emang nggak pernah peduli sama Ibu. Rekat dulu ya. Di sini apa ya? Terasa kayak kesan dublere itu terasa kayak gimana ya? Gini ya, kita ulang ya. Udahlah, lupakan yang sudah lalu. Kita harus bisa melanjutkan. Jadi kerasa kartunis banget, nggak seperti di drama. Tapi untuk apa ya, film Slice of Life bagiku kayak apa, Jiva Animation ini cukup bagus ya ketika apa ya, dia buat series Slice of Life kayak gini. Soalnya jarang-jarang ada animasi yang ngambil genre Slice of Life kayak gini. Itu aku sangat apresiasi. Tapi entah kenapa di dubler yang pertama itu kerasa kayak kartunis banget gitu, nggak kerasa real. Kita itu nggak seakan-akan nggak diperuntukkan untuk orang dewasa kayak gitu. Beda sama ketika kita lihat animasi-animasi lain seperti Nichijou atau Grand Blue mungkin. Itu kan jokes-jokesnya terasa untuk orang dewasa. Mungkin ini pasarnya untuk anak-anak ya, aku nggak tahu. Tapi ketika kita lihat look-nya ini kayaknya kok pasarnya untuk orang-orang remaja kayak kita. Tapi dari segi dubler itu kerasa kayak diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Terlalu mendramatisir. Bukan hidup. Kamu harus bisa move on. Kayak Bapak. Move on? Bapak tuh nggak move on. Bapak cuma lari. Bapak tuh pengecut. Berani kamu ngomong kayak gitu ke Bapak ya? Loh, benar kan? Selama ini Bapak nggak pernah mau membahas tentang Ibu. Bapak juga nggak mau dengerin tiap Lala ngomongin Ibu. Lala curiga. Untuk coloringnya udah kerasa Slice of Life banget ya. Apa ya, dari segi pewarnaannya. Jangan-jangan selama ini Bapak emang nggak pernah peduli sama Ibu. Nah, kayak gini ya, kerasa banget. Nah, ini kayak Slice of Life yang sering kita lihat di apa ya, di seri-seri Jepang. Nah, adegannya itu kayak di slow mo kayak gini ketika ada adegan sedih. Untuk animasinya udah lumayan. Lala,
dengerin Bapak udah Lala. bagus Lala, gerakannya. Bapak minta maaf ya. Untuk sekelas Slice of Life cukup lah. Hari itu, akhirnya aku pergi dari rumah. Orang bilang Ini juga masa aku mau SMA bahas. adalah masa yang paling indah. Jadi karakternya itu entah kenapa aku ngerasa kayak nggak konsisten ya. Hari itu, Di sini. akhirnya aku pergi dari rumah. Nah, di sini ini kerasa kayak gepeng banget gitu rasanya. Nggak apa ya? Kayak nggak seperti sing sebelumnya. Apa itu animasinya? Masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi bagus banget Tapi Elve. Aku suka buatku, banget. nggak ada yang lebih indah dari masa kecilku. Dulu, Nah, ini ya ibu dan bapak sering kerasa banget mengajakku kayak Slice of jalan-jalan Life. ke banyak tempat. Adegan ini aku suka banget. Nah, Ibu juga sering cerita tentang teringat perjalanannya ke penjuru negeri. teringat kayak kayak di adegan Green Blue ketika si Cika itu oh ya si Cika sama si Lori di apa itu di akuarium gitu. Nah, itu aku ketika nonton adegan ini itu seketika teringat adegan si Cika dan Lori ketika di sebuah akuarium. Itu apa ya? Kerasa look-nya itu bagus banget di situ. Kami berjanji suatu saat nanti kami akan mengunjungi Kamerane semua tempat suka. itu bersama. Namun, ibu pergi mendahului kami. Tapi, meski begitu, aku takkan membiarkan janji itu mati. Aku harus pergi, melihat dunia yang diceritakan ibu dengan mata kepalaku sendiri. Meski aku harus meninggalkan bapak, Ini bagus. Ada baksonya. Nah, ini aku juga. akan Sebenarnya kalau bicara tentang kayak mempromosikan Indonesia itu nggak melulu tentang kayak pakai baju batik, terus apa itu gamelan kayak gitu nggak perlu. Bahkan ketika kita menunjukkan misal kuliner khas Indonesia kayak gini, bagiku udah cukup loh untuk mengenalkan budaya Indonesia kayak gitu. Dan itu aku apresiasi banget kayak gitu. Ini mungkin si autornya juga kayak terinspirasi dari series Slice of Life Jepang ya. Di Jepang kan banyak sekali menampilkan adegan-adegan yang berbau kayak kuliner, terus ritual-ritual khas Jepang kayak apa itu festival kembang api, terus apa itu lupa aku. Yang musim panas itu aku lupa apa ya namanya. Nah, pokoknya gitulah. Biasanya di series Slice of Life Jepang itu banyak sekali menampilkan hal-hal yang sifatnya itu kayak itu makanan, promosi makanan terutama juga tentang apa saja sih yang ada di sana, terutama kayak Natalan kayak gitu ada di sana. Tuh. terus melangkahkan kakiku. Karena ini adalah satu-satunya. Dari sini aku kadang berpikir ya, maksudnya ini buatnya dianimasiin dulu baru dibuat background atau background dulu
baru animasi. Ketika ini animasi ini dulu baru background, iki ngerasane nggak nyatu banget loh. Ya, Punya kita ulang caraku ya. untuk mendengarkan janji itu, Mat. Meski aku harus meninggalkan Bapak, aku akan terus melangkahkan kakiku. Karena ini Nah, adalah ini loh. satu-satunya. Nah, ini nggak nyatu banget antara background sama animasinya ketika berjalan. Nah, ini mungkin jadi koreksi ya buat Jiva Animation. Di sini animasinya caraku. nggak nyatu. Terasa nggak Aku nyatu akan banget. terus melangkahkan Aku nggak tahu kakiku. gimana teknisnya. Tapi ini kerasa nggak nyaman banget dilihat kayak gitu. Karena ini adalah satu-satunya caraku untuk mengenang ibu. Nah, ini juga dari sini kelihatan ya karakternya nggak konsisten. Nah, ini wajahnya kerasa gepeng gitu. Nah, di sini nggak, ini proporsional. Ini juga proporsional. Ini kerasa gepeng. Entah apa ya? Mungkin kepalanya agak kurang ke sini. Mungkin ada yang lebih senior dari saya atau ada teman-teman yang mau ngoreksi kalau saya salah. Di sini entah kenapa rasanya kepalanya itu agak sini. Kurang apa ya? Kurang ke sini. 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 Kurang lonjong gitu, kurang besar. Itu kurang tahu. Oh, ada ukurannya. Bisa nggak ya digambar? Bentar. Nah, kayak kurang segini loh kayak. Jadi kerasa beda dari ini sama ini kerasa beda banget. Kalau ini kan dari atas ya. Jadi yang atas agak besar ini udah betul. Yang ini loh. Oke, lanjut ya. Angle kamera ini aku suka banget. Perjalananku baru dimulai. Jantungku berdebar. Entah senang, entah khawatir. Doublingnya sih sing bagiku masih kurang. Yang lain-lain itu masih apa ya? Mungkin serada fatal tapi kayak apa ya? Jarang orang yang notice gitu. Tapi kalau double ini kenapa aku nggak enak? Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku sangat menantikannya. Sekarang adalah giliranku menciptakan kenangan baru yang tak terlupakan. Ibu, tunggu Lala ya. Janji kita akan segera Lala penuhi. Oh, Clinton juga jadi apa? Support media ternyata. Oh, Musa Indonesia juga.
Oke oke. dapat terlihat Oke. bergelala ya. Oke, animationnya lihat siapa ya? Dapat kamu lihatlah indahnya langit saat ku mengejar Voice director Amiha Alisa. janji kita dapat terlihat samaku dunia yang ku kenal lebih berwarna bersamamu hati yang sedang gundah kini menjadi penuh. Untuk lagunya cocok banget ya buat apa ya, buat shot animasinya cocok banget. Oke, mungkin itu saja ya reaction hari ini. Jikalau aku disclaimer ya, saya mereaksi kayak gini bukan berarti saya lebih jago atau lebih hebat dari Diva Animation. Mungkin malah justru jam terbang dari Diva Animation ini jauh lebih tinggi ketimbang saya yo yang belajar otodidak. Tapi kan saya melihat ini dari kacamata penonton dan juga seorang yang sedikit belajar tentang animasi. Mungkin bisa jadi bahan perbendaharaan bagi Diva Animation. Jika teman-teman punya saran atau feedback terhadap reaction kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Kita discuss sama-sama, oke? Sekian, terima kasih.